Perilaku konsumen itu adalah, jadi yang kita pelajari ini semuanya sampai hari ini, cabang ilmu yang mempelajari berbagai tahapan seorang konsumen, mulai dari itu personal, grup, atau organisasi pada saat akan membeli, menggunakan, atau membuang produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kita udah bahas tadi 5 proses ya, proses atau tahapan. Jadi itu yang dipelajari di perilaku konsumen. Nah, mempelajari perilaku konsumen ini yaitu untuk memahami konsumen sebagai target pasar dan mengimplementasikan strategi pemasaran sesuai dengan karakteristik konsumen. Jadi, kalian nanti di masa yang akan datang akan menjadi pemasar atau membangun perusahaan. Kalian mempelajari perilaku konsumen untuk mengimplementasikan strategi pemasaran apa yang perlu kalian lakukan terhadap target kalian. Oke. Nah, model-model perilaku konsumen ada dibahas lagi, model mikroekonomi, model makroekonomi. Ini kalian pelajari di ekonomi, udah dibahas kan? Nah, ekonomi yang berhubungan dengan perilaku itu aktual ekonomi, psikologinya, lalu sentimen konsumernya, dan perilaku ekonominya. Ini yang berhubungan dengan ekonomi. Jadi, perilaku ekonomi ini lebih berkaitan dengan kondisi ekonomi. Itu lebih dibahas ke ekonomi mikro, ekonomi makro. Nah, untuk penelitiannya ada 6 tahap. Yang pertama, kalian tetapkan tujuan penelitian kalian itu apa. Ini untuk menjadi pedoman bagaimana kalian mau mendesain penelitiannya sesuai untuk yang kalian butuhkan. Yang kedua, dalam penelitian konsumen ini, proses yang kedua itu mengumpulkan data. Jadi datanya itu semua data dari penelitian-penelitian sebelumnya, atau dikatakan dengan data sekunder. Kalian bisa cari dari Badan Pusat Statistik, kalian bisa cari dari berbagai sumber-sumber informasi, resources, mau itu dari majalah, dari internet, atau dari perusahaan-perusahaan saingan kalian. Jadi kalian bisa mengumpulkan, misalkan kalian mau buka usaha restoran, jadi kalian bisa mencari data-data dari perusahaan-perusahaan restoran yang menjadi saingan besar kalian. Jadi kan ada perusahaan yang menjadi top 5. Jadi mana saingan paling besar kalian bisa cari informasinya di situ. Itu namanya data sekunder. Lalu kalian melakukan desain penelitian. Jadi desain penelitian itu ada dibagi dua. Yang pertama penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Kualitatif dan kuantitatif. Maksudnya apa sih? Nah, penelitian kualitatif itu tujuannya itu untuk memperoleh variabel baru yang terkait dengan penelitian kita. Jadi dia dalam bentuk interview, dalam bentuk grup diskusi grup, atau disebut dengan teknisi proyeksi. Ini lebih ke memberikan pertanyaan dan jawabannya kita peroleh sebagai sumber informasi gitu. Jadi kalau kualitatif itu lebih ke memberikan pertanyaan dan memperoleh jawaban-jawaban bebas. Nah, selanjutnya ada yang dikatakan dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu dia lebih ke pengamatan, percobaan, dan survei. Dan biasanya kuantitatif ini metode alat pengumpulan datanya itu pakai skala Likert. Yang apa? Skala Likert itu dia angka ganjil, bisa skala 5, 7, 9, 11, dan lain-lain gitu. Itu pengumpulan data secara kuantitatif. Kalian lebih tertarik dilakukan penelitian yang mana? Pakai metode kualitatif atau kuantitatif? Ini contohnya kalian mau buka perusahaan, bukan perusahaan. Kalian pernah nggak ngisi survei di restoran? Bagaimana kepuasan kalian? Atau kalian setelah belanja online, kalian pernah ngisi rating nggak?
Itu kan biasanya kita kasih skala ya, kepuasannya. Kalau Foodpanda itu kasih rating itu sama aja ya Kak? Apa Mbak? Kalau order Foodpanda terus katanya orderan dari ini gitu, drivernya gimana, terus makanannya sesuai nggak packagingnya, terus rasanya gimana, itu termasuk ya? Iya, termasuk. Jadi itu cara mereka mengumpulkan informasi tentang kepuasan kita sebagai konsumen. Jadi itu setelah pasca pembelian. Kan setelah kita terima barangnya, terus kita kasih ratingnya. Jadi mereka mau mengumpulkan informasi kita tentang kepuasan berbelanjanya gitu. Jadi bisa macam-macam yang mau kita kumpulkan informasi, bisa kita mau mengumpulkan informasi apa yang akan menjadi pilihan kalian, bisa kita mengumpulkan kritik dan saran dan lain-lain. Jadi termasuk ke penelitian ini bisa kualitatif, kuantitatif, tergantung metodenya. Kalau kalian buat metode pertanyaan jawab bebas berarti dia kualitatif, kalau kalian kasih skala berarti dia kuantitatif. Jadi kalau kualitatif itu biasanya kita ngasih pertanyaan terus jawabannya bebas saja dari konsumennya. Oke? Dan ini nanti bisa jadi bahan referensi kalian kalau mau kalian melakukan penelitian karir di ini. Bukan hanya untuk konsumen doang, oke? Nah, selanjutnya pengumpulan data. Data dilakukan oleh peneliti langsung atau staf lapangan yang direkrut. Selanjutnya, dianalisis data yang sudah dikumpulkan tadi melalui pengolahan data dengan rumus-rumus statistik. Nah, setelah itu kalian susunlah laporannya dari tahapan awal hingga akhir untuk penelitian tentang konsumen kalian tadi. Nah, ini biasanya dilakukan ketika kita mau biasanya ya, yang sering kita lihat itu launching produk baru. Jadi ketika kita mau launching produk baru, kita lakukan survei seperti ini. Jadi kita lihat bagaimana di lapangan, bagaimana reaksi konsumen dan lain-lain. Jadi ketika memang permintaan itu tinggi di forecast dari penelitian yang kita lakukan, berarti produk kita ini akan memberikan profit yang bagus ketika di launching. Kalian sering dengar kan kalau produk A gagal, produk B gagal. Ada banyak produk yang gagal, tidak diterima masyarakat, tidak diterima konsumen karena memang bisa dibilang analisis tentang konsumennya itu kurang akurat atau banyak informasi yang kurang digali. Jadi khususnya ketika launching produk-produk inovatif, kalau ini kalian pernah dengar apa nggak? Kacamata Google itu kan mereka kacamata yang bisa kasih panduan. Nah, itu termasuk produk yang tidak sukses karena sebenarnya mereka sudah forecast bahwa ini akan menjadi future glasses, padahal ternyata tidak laku di pasaran terkait sebelum harganya mahal, terus penggunaannya juga tidak maksimal untuk memenuhi kebutuhan konsumen karena itu bukan yang dibutuhkan konsumen. Mungkin mereka kurang melakukan penelitian terhadap apa sih sebenarnya yang dibutuhkan konsumen saat sekarang ini gitu. Jadi produknya gagal. Nah, untuk menghindari seperti itu, mereka bakal rugi besar dong. Mereka udah rugi inovasi, mereka rugi penelitian ya. Untuk memproduksi itu kan butuh teknisi-teknisi dan lain-lain, dan mereka bakal rugi besar ketika mereka tidak melakukan penelitian yang akurat, ketika mereka tidak melakukan analisis yang akurat tentang konsumen. Nah, jadi nanti untuk di selanjutnya kalian perlu melakukan penelitian terhadap konsumen terkait dengan produk yang akan kalian pasarkan. Oke, nah ini yang lembaga perlindungan konsumen. Dari tadi kita udah bahas bahwa kita memiliki hak-hak. Nah, ada lembaga-lembaga yang melakukan perlindungan dan ada undang-undangnya. Jadi ada banyak undang-undang yang mengcover tentang konsumen ya. Jadi kalian di buku juga ada, kalian bisa cek undang-undang apa aja itu. Ada undang-undang perlindungan konsumen,
di modul ini dibuat di tahun 1999, nanti dibaca di modul 936 dan lain-lain. Jadi kalian tinggal sesuaikan kalian kewajiban konsumen seperti apa, lalu apa yang dilindungi dari konsumen gitu. Jadi kalau kita sudah tahu kita punya hak di mana, jadi kita nggak perlu ragu lagi dong, yang nggak bisa dibodoh-bodohin sama penjualnya. Dan kalian juga nggak bisa membodoh-bodohi konsumen, karena sebenarnya ada undang-undang yang mengatur proses jual belinya. Nah, ada banyak yayasan juga, ada aktivis sosial juga yang memberikan perlindungan terhadap konsumen. Nah, yang paling ini populer itu kita sering dengar YLKI. YLKI itu Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia. Membantu konsumen Indonesia agar tidak dirugikan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Nah, mereka terkait dalam 5 bidang penelitian, pendidikan, warta konsumen, pengaduan, bidang umum, dan keuangan. Jadi kalau misalkan suatu hari kalian merasa dirugikan, kalian bisa laporkan ke YLKI. Dan kalian baca apa yang menjadi hak kalian, apa yang menjadi kewajiban kalian, jangan asal ngadu. Jadi kita perlu tahu, sebelum menuntut hak, kita harus tahu juga kewajiban kita apa. Ya kali kita nuntut hak padahal nggak baca informasi cara pemakaian. Tau-taunya udah nuntut hak aja, padahal anjuran pemakaiannya tidak diperhatikan gitu kan ya. Nggak make sense dong kalau mau ngadu, merasa dirugikan. Oke, yang terakhir, globalisasi dan perubahan perilaku konsumen. Nah, di era globalisasi ini, kita udah sering bahas bahwa ini mengakibatkan perubahan terhadap perilaku konsumen. Nah, yang pertama itu menghilangkan batas-batas negara untuk mengkonsumsi suatu produk dan jasa. Nah, sekarang kan era globalisasi nih, kita udah bisa beli barang dari mana aja, dari seluruh dunia. Kita tinggal pergi ke websitenya, mau itu beli barang dari Mesir, mau beli barang dari Amerika, dari Hong Kong, dari Korea, dan lain-lain. Jadi udah bebas ya. Nah, itu salah satu pengaruh globalisasi terhadap perilaku konsumen. Pengaruh yang pertama, menghilangkan batas-batas negara untuk mengkonsumsi satu produk atau jasa. Yang kedua, teknologi informasi. Memudahkan konsumen memperoleh informasi terkait perilaku konsumsi, produk, gaya hidup di negara lain. Jadi, sekarang kita udah bisa tahu, gimana sih produk ini di Amerika? Gimana sih gaya hidup di Amerika, dan lain-lain itu semuanya pengaruh globalisasi terhadap perubahan perilaku konsumen. Selanjutnya, mempengaruhi pelaku bisnis dalam hal penyebaran informasi dan melakukan komunikasi dengan konsumen. Jadi kalau dulu penyebaran informasi itu dari mana? Paling dari lewat paling lewat iklan. Kalau sekarang kan udah banyak media sosial, udah banyak platform untuk melakukan penyebaran informasi. Kemarin kita udah belajar teknologi dan informasi ya, dan itu mempengaruhi pelaku bisnis dalam menyebarkan informasi dan melakukan komunikasi dengan konsumen. Kalau dulu komunikasinya cuma lewat call center, sekarang udah banyak metode komunikasinya. Udah bisa komen-komenan di FB, udah bisa kirim email, nggak perlu harus call center, terus lama banget diangkat, gitu. Jadi proses komunikasinya itu juga sudah berbeda, dan itu mempengaruhi perilaku konsumen. Selanjutnya, konsumen memiliki sikap, persepsi, dan preferensi terhadap produk atau jasa yang dihasilkan suatu negara. Jadi, kita udah memiliki persepsi nih, kita udah bisa memiliki gambaran tentang produk-produk dari berbagai negara, gitu. Kalau dulu kan sebelum globalisasi ya produk yang masuk aja yang kita tahu, produk yang kita lihat aja yang kita tahu. Kalau sekarang kita udah tahu gimana produk Cina, produk Eropa, produk Amerika, dan lain-lain. Itu semuanya disebabkan oleh globalisasi
yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, yang terakhir, globalisasi membuka pasar dunia. Pasar dunia ini itu kita udah bentuk-bentuk namanya ASEAN. Jadi ini pasarnya ASEAN, terus jadi setiap negara itu ada Brexit. Jadi mereka punya kelompok. Kalau Brexit itu di Eropa, kalau ASEAN itu untuk kita di Asia Tenggara. Jadi kita memang mengurangi, kalau ASEAN ini kita free trade. Kalau ekspor import tax-nya dikurangkan dan lain-lain ketika kita ada perjanjian-perjanjian terhadap negara-negara yang kolaborasi. Oke. Nah, yang itu menjadi penyebab perubahan perilaku konsumen dari faktor globalisasi. Menurut kalian, globalisasi ini menguntungkan nggak sama konsumen? Menguntungkan. Kenapa Mbak Eva? Karena bisa memenuhi kebutuhan konsumen, Bu. Ya, lebih bervariasi gitu ya. Jadi kalau dulu sebelum zaman era globalisasi, kita pasti produknya ya produk yang masuk ke negara kita aja gitu. Kita nggak bisa ngecek dari berbagai negara. Kalau pengaruhnya terhadap perusahaan, kira-kira menguntungkan nggak? Dulu kan sulit dapat barang dari luar negeri, sekarang gampang. Ya benar ya, tinggal klik-klik online, tinggal tunggu 2 minggu, 3 minggu barangnya sampai. Tinggal klik-klik online, tinggal nunggu, kadang ada yang hanya 1 minggu barangnya udah sampai gitu. Kalau dulu kan harus pergi ke luar negeri untuk belanja. Kalau bagi perusahaan juga menguntungkan. Kenapa? Mbak Eva lagi ngetik, saya tungguin ya. Menurut teman-teman yang lain gimana? Pengaruh globalisasi terhadap perusahaan. Merugikan. Kenapa Mas Nur Hadi? Karena konsumennya atau pangsa pasarnya luas. Oke. Jadi nambah saingan. Iya. Jadi ada sisi positif dan sisi negatifnya. Yang pertama, pasarnya semakin luas. Jadi konsumennya bukan hanya dalam satu negara, tapi dari seluruh berbagai negara. Tergantung dia bisa diaksesnya sejauh mana gitu ya. Dan nambah saingan. Jadi tadinya saingannya hanya dalam negeri, nah di seluruh negara juga kalau produknya sama, ya saingannya bertambah gitu. Dan itu semuanya mempengaruhi perilaku konsumen. Oke. Itulah akhir ending dari apa yang kita pelajari dalam 1 semester ini. Dan saya rasa nggak sulit ya mempelajari ini topik modulnya, karena memang benar-benar dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tinggal, kadang-kadang kita nggak sadar, tapi ternyata itu proses-prosesnya itu diperlukan oleh pemasar dalam melakukan segmentasi. Karena benar-benar perilaku kita, iya benar, apalagi yang suka shopping, ini konsumen banget nih, jadi kita
tinggal mengikuti dia di kategori mana. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya, Mbak. Saya hanya itu tugas 3 itu agak sedikit rumit ya. Itu maksudnya itu kan lakukan analisis terhadap satu perusahaan, menjelaskan menggunakan tugas strategi melalui pendekatan segmentasi. Tugas strateginya itu kayak demograf strategi itu ya, Bu? Iya, jadi demografisnya segmentasi demografis atau demografis gitu. Iya, benar. Jadi kalian setiap perusahaan kan dia beda nih strateginya. Kalau yang saya contohkan itu kan dia McDonald. Nah, strategi yang dia lakukan itu melalui dari pendekatan budaya. Jadi dia memberikan variasi produk-produknya itu yang sesuai dengan negara yang dituju. Kayak kemarin di Turki dia buat produk yang sesuai budayanya di sana. Di Indonesia ada produk sate dan lain-lain. Itu strategi mereka untuk segmentasinya gitu. Jadi tergantung perusahaannya dan itu pasti beda-beda. Dan kalian analisis satu perusahaan saja kan, gimana sih strategi yang mereka lakukan? Ya itu aja, nggak sulit kan? Lumayan, Bu. Lumayan. Kan udah saya kasih contohnya. Maksudnya kalimat ini kan berpaham gitu loh yang Oh, iya tapi kalian ini kok jawabnya bener kok.